Mulut dibungkam, pena berbicara. Halo sobat pendengar setia. Selamat datang kembali di Manifest Podcast Season 5 episode 2. Bareng aku di sini Natania yang pastinya bakal nemenin kalian di obrolan seru, hangat, dan tentunya penuh makna di episode kali ini. Dan tentu aja aku gak sendirian dong, karena di sebelah aku udah ada partner kece aku yang juga akan nemenin kita di sini sepanjang episode ini. Siapa lagi sih kalau bukan? Hai semuanya, perkenalkan aku Stefani dan aku super excited bisa bareng kalian di episode kali ini. Kita di sini bakal ngobrol bareng-bareng nih, apalagi seputar dunia kampus tentunya. Yes, betul banget nih friends. Tema podcast kita pada episode kali ini adalah Kita Manifest, Kita FHUB, Suara Mahasiswa Hukum dalam Media Kampus. Sebuah tema yang gak cuman ngomongin media sebagai sarana informasi, tetapi juga ruang ekspresi, kritik, dan perjuangan intelektual mahasiswa hukum. Ya bener-bener nih. Di sini kita menghadirkan 3 sosok yang gak cuma aktif di dunia jurnalistik, tapi juga paham banget gimana caranya menjaga semangat kritis dan intelektual mahasiswa hukum. Keren banget. Kamu kenal gak sih kira-kira siapa? Siapa ya kak ya? Aku penasaran banget deh. Katanya ada 3 ya, berarti obrolannya bakal ngalir dan seru banget gak sih? 3 seru banget loh. Boleh dikenalin? Oh yang pertama nih, beliau ini nggak cuma mengemban sebagai manifestor nih, tapi dia juga di sini memegang tanggung jawab besar sebagai pimpinan umum LPM Manifest Gila. 2025. Pimpinan umum hadir di podcast kali ini teman-teman. Langsung aja kali ya. Boleh. Oke, please welcome Muhammad Reza Satria. Hai, selamat datang Kak Reza. Thank you Natania, thank you Stepi. Kabarnya baik banget nih. Gimana kalau dari Stepi sama Natania, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Oke. Aku baik juga nih, cuma lagi agak galau aja ya. Karena manifest ini udah mau berakhir periodenya. Sedih banget sih, parah. Oke, nih kayaknya nih kalau ngomongin peran pers mahasiswa nih, pasti Reza ini punya seabrek cerita. Iya dong, apalagi kalau bukan pimpinan umum nih Kak Stepi. Tapi nanti dulu kali ya, kayak kita masih mau ngundang yang lainnya nggak sih? Ya, oke. Lanjut Kak. Oke, selanjutnya nih, nggak kalah keren, nggak kalah luar biasa dari sosok Reza tadi ya. Selanjutnya ada sosok yang dikenal kreatif dalam dunia visual. Aduh, siapa ya kira-kira? Keren, dia pinter banget gambar tau juga. Oh iya, kenalin dong Kak. Kali ya. Mari kita sambut bareng-bareng Danish Iqbal Farhandi. Halo Hai, kakak-kakak. Danish. Thank you banget, such an honor buat aku diundang di podcast ini. Udah sambutan hangat juga ya. Perlu diketahui ya teman-teman, Kak Danish ini juga salah satu yang aktif juga di Pers Manifest. Jadi penasaran banget gak sih kalau Kak Danish cerita ntar gimana? Penasaran banget nih. Oke, aku lanjut ya Kak. Ada satu Oke, lagi kan ya? yang terakhir pastinya gak kalah keren, satu-satunya cewek yang jadi narasumber kita pada hari ini. Dia ini juga aktif di bidang kreativitas, apalagi juga punya imajinasi yang luar biasa, cukup tinggi, jago bikin karikatur juga loh Kak Stepi. Yuk kita sambut Davina Kansa. Oke, terima kasih atas sambutannya. Terima kasih sudah di-mention untuk perempuannya. Saya sangat tersanjung katakan hal itu. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Saya harap bisa berdiskusi dengan lancar pada hari ini. Oke, keren banget ya kata-kata awalnya dari Kak Davina ini. Biasanya dipanggil siapa ya Kak? Boleh dipanggil Aivin saja. Oke, kita panggilnya Kak Aivin ya, Kak Stevi ya. Seneng banget bisa ngobrol di podcast kali ini. Biasanya sih saya tuh cuma tahu gambar-gambarnya aja loh Kak. Di Instagram itu ya. Iya, kayak gitu tuh. Terima kasih. Ini udah 3 atau kamu mau ngundang satu lagi? Aku pengen ngundang lagi sih, cuman kayaknya ruangannya nggak cukup Aduh, nih sayang Kak. Sayang banget. Kita bahas ini aja kali ya, langsung aja kali ya. Jadi Oke. 3 orang manifestor ini yang punya latar belakang dan skill yang berbeda-beda nih memang. Tapi semuanya punya semangat yang sama, yaitu menjaga tradisi intelektual lewat media kampus. Wih, keren banget sih Kak. Aku yakin dari ketiga narasumber yang datang pada hari ini kita bakal dapat banyak perspektif, mulai dari soal peran pers mahasiswa, tantangan di era digital, sampai gimana sih caranya mahasiswa baru nih ya, karena kita udah menyambut mahasiswa baru kemarin, gimana caranya mereka bisa ikut berproses di media kampus. So, buat pendengar setia, yuk fokuskan perhatiannya karena kita bakal ngobrol-ngobrol seluruh di episode kali ini. Oke, mungkin langsung topik pertama aja. Boleh nih Kak. Jadi topik pertama kali ini adalah peran pers mahasiswa dalam tradisi intelektual, fungsi jurnalistik sebagai kritik dan pengalaman mengolah isu hukum. Oke. Mungkin dari pertanyaan pertama kali ya. Oke, mau Kak Stepi aku atau aku dulu nih yang mau menanyakan? Aku dulu coba ya. Oke. Oke, mungkin
dari pertama mungkin kita bisa nanya ke sepuhnya kali ya. Aduh, sepuh LPM Manifest. Banget nih, menurut Reza sendiri nih, kalau kita ngomongin tradisi intelektual, menurut kamu nih, sejauh mana sih pers mahasiswa berperan dalam menjaga budaya berpikir kritis di lingkungan kampus hukum kayak FHUB ini? Oke. Pertanyaan tadi bagus banget sih. Gila. Keren banget ya. Kalau ngomongin tradisi intelektual di kampus hukum, khususnya FHUB mungkin ya. Peran pers mahasiswa itu sebenarnya krusial banget sih kalau menurutku ya. Karena di tengah rutinitas akademik yang sering berfokus pada teori, pasal, dan doktrin hukum, pers mahasiswa justru hadir sebagai ruang alternatif untuk menyalakan kembali semangat berpikir kritis dan reflektif di kalangan mahasiswa tadi. Nah, kalau dilihat dari konteksnya ini FHUB ya tadi teman-teman ya. Misalnya pers mahasiswa seperti LPM Manifest seperti kita sendiri ini punya fungsi ganda sebenarnya teman-teman. Kalau di perannya ini. Di satu sisi dia itu adalah media informasi dan edukasi, tapi di sisi lain dia juga menjadi penjaga nurani intelektual kampus. Melalui tulisan-tulisan opini, investigasi, dan juga analisis hukum nih teman-teman. Dari Manifest sendiri membantu mahasiswa untuk tidak sekedar menerima hukum sebagai teks yang statis, tapi juga mengkritisinya, mempertanyakan apakah hukum sudah adil, berpihak, dan relevan dengan realitas sosial yang ada nih teman-teman. Nah selain itu juga, pers mahasiswa juga punya peran penting dalam membangun budaya dialog dan wacana nih teman-teman. Kampus hukum seharusnya jadi tempat di mana gagasan diperdebatkan, bukan diseragamkan. Melalui media kampus, mahasiswa bisa belajar mengartikulasikan pendapat, menguji argumen, dan menulis dengan alasan intelektual. Jadi, tradisi berpikir kritis itu nggak hanya dipraktikkan di ruang kelas, tapi juga di ruang publik kampus, lewat tulisan dan diskusi yang mereka bangun. Nah, tapi intinya ya teman-teman ya, pers mahasiswa ini adalah jantung dari tradisi intelektual di Fakultas Hukum. Ia menjadi pengingat bahwa belajar hukum bukan hanya soal memahami norma, tapi juga soal keberanian untuk menggugat ketidakadilan dan menghidupkan kesadaran kritis di tengah birokratisasi dunia akademik. Tanpa pers mahasiswa, kampus bisa kehilangan dinamika wacana yang membuatnya hidup dan berpikir, teman-teman. Gitu. Itu aja sih dari aku. Menarik banget ya. Aku sempat dengar Kak Reza itu bilang tentang penjaga nurani, dan juga dia sempat mention juga gagasan itu diperdebatkan bukan diseragamkan. Menarik banget. Iya, benar banget. Kalau dari Kak Dani sendiri ada pandangan lain nggak tentang hal ini? Baik, kalau menurut aku ya, memang di sini media pers itu ya di dalam kampus harus menjadi pemantik dan juga wadah yang memadai untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk bisa berpikir kritis nih. Benar banget seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Reza, bahwasanya memang kalau di kampus itu kita lebih sering berfokus kepada teori saja, kita hanya berfokus kepada pembelajaran dalam kelas. Namun penting sekali untuk kita melihat di dunia luar ini, teman-teman. Di sini juga dari pers sebagai media dalam kampus menjadi wadah nih Kak, untuk membuat tulisan, untuk menceritakan gagasan, untuk memberikan opini, juga nantinya memberitakan. Benar banget kayak kata Kak Reza, bahwasanya kita itu tidak hanya belajar tentang keadilan, tetapi kita juga harus berani untuk menggugat ketidakadilan begitu. Oke, menarik. Iya, kayak kata-katanya dari anak-anak pers Manifest ini udah tidak diragukan lagi ya Kak Stepi, udah pemilihan katanya luar biasa. Udah dari tadi penyeragaman, gagasan itu diperdebatkan, terus dari Kak Danis juga ada keadilan dan ketidakadilan. Oke, menarik juga. Bisa selanjutnya mungkin Kak Ivy. Oke, betul. Terima kasih. Kalau misalnya dari topiknya nih, kita kan ngomongin tentang tradisi intelektual ya. Gimana sih pers mahasiswa itu bisa menjaga nih budaya berpikir kritis di lingkungan kampus hukum nih, apalagi ya di-mention kampus hukum seperti FHUB ini sendiri. Kalau misalnya dari aku sendiri nih, LPM ini sebenarnya dapat memicu kekritisan tuh tidak hanya mahasiswa saja, tapi bisa memantik dari umum atau dari orang lain. Itu tuh sangat bisa untuk dipantik dari lembaga pers mahasiswa, karena kita sendiri ini memang dasarnya bertugas untuk menyebarkan informasi yang dimana itu mostly itu bakal disebarkan melalui berita-berita yang terjadi. Kalau misalnya kita sendiri LPM Manifest tuh sangat seringnya memberitakan tentang isu-isu yang terjadi dalam kampus, isu-isu kalau lanjutannya tuh bisa memberitakan isu-isu nasional, dan juga bahkan kita juga memberitakan isu-isu internasional yang dijadikan informasi dan kita jadikan satu itu dalam suatu buku begitu ya.
Nah, dimana kalau menjadi pers mahasiswa ini memang ada beberapa banyak resiko karena menyuarakan ya. Maka dari itu manifest ini kan slogannya sendiri mulut dibungkam pena berbicara, karena memang menjadi suatu reflektif di mana peran pers itu memang harus sangat kritis begitu. Nah, di sini kita memang tujuan utamanya adalah untuk memberikan dan menyebarkan informasi apa yang terjadi kepada mahasiswa dan kepada halayak umum seperti itu, supaya berita itu dapat dicerna dan diterima oleh orang-orang tanpa mereka tuh harus repot-repot mengetahui apa yang sedang terjadi gitu di lapangan begitu. Menarik ya Kak ya. Bahkan kira-kira nih Kak Aivin tuh dari angkatan berapa sih Kak? Kalau saya sendiri nih kebetulan anak angkatan 24 nih, baru masuk tahun lalu semester 3 oke. sama nih seperti pembicara sebelah saya Danis. Bahasanya udah keren banget sih. Iya, mungkin pengalamannya di Manifest juga udah cukup banyak nih Kak. Jadi 1 tahun berproses di Manifest juga udah mendapatkan hal-hal baik yang bisa diterapkan juga. Betul itu. Iya. Mau lanjut selanjutnya mungkin ya? Iya, aku penasaran nih Kak. Media kampus itu kan sering disebut sebagai ruang kritik gitu, Betul apalagi pers-pers mahasiswa gini. Nah, gimana sih caranya LPM Manifest itu menempatkan kritik itu supaya tetap konstruktif dan nggak dianggap menyerang pihak tertentu? Gimana nih dari Ada yang mau kakak-kakak? mungkin duluan menyatakan pendapatnya mungkin? Oke, mungkin aku ya teman-teman ya. Pimpinan umum Oke. nih Kak, oke. Kerja langsung ya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang sangat bagus tadi ya teman-teman. Karena ini emang dilema yang sering dihadapi oleh kita sendiri atau media kampus ya, terutama mungkin bagi kita sendiri LPM Manifest yang beroperasi di lingkungan hukum, khususnya seperti itu. Di mana setiap kata bisa punya konsekuensi etis dan juga akademiknya teman-teman. Kalau bicara soal cara LPM Manifest menempatkan kritik agar tetap konstruktif, itu kuncinya ada di niat, metode dan cara penyampaiannya teman-teman. Yang pertama, mungkin kritik yang disampaikan Manifest bukan lahir dari emosi atau kepentingan tertentu, tapi dari keprihatinan intelektual terhadap isu yang berdampak pada sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, teman-teman. Jadi, orientasinya selalu pada membangun kesadaran, bukan menjatuhkan pihak tertentu. Biasanya prosesnya dimulai dari riset dan verifikasi yang kuat. Tulisan-tulisan yang mengandung kritik selalu didasarkan pada data, peraturan, atau kajian hukum yang jelas nih teman-teman. Lalu teman-teman redaksi juga memastikan bahwa yang dikritik adalah kebijakan, sistem, atau fenomena sosial lainnya gitu, bukan personal atau lembaganya secara emosional. Dengan begitu kritiknya tetap objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, dari Manifest sendiri selalu berusaha menawarkan perspektif dan solusi alternatif juga nih teman-teman. Kritik yang baik bukan berhenti di apa yang salah, tapi juga mengajukan apa yang bisa diperbaiki. Ini yang membuat tulisan mereka tetap membangun dialog, bukan menutup ruang komunikasi gitu teman-teman. Dan yang paling penting, semua proses redaksional dijalankan dengan etika jurnalistik dan semangat akademik juga nih. Gaya bahasa yang digunakan tegas tapi tetap santun, argumentatif tapi tidak provokatif. Jadi meskipun isinya tajam, pembacanya bisa melihat nih bahwa kritik itu lahir dari niat memperbaiki, bukan menyerang. Jadi kalau dari LPM Manifest bisa dibilang seperti itu, mendapatkan kritik sebagai bentuk kasih sayang terhadap kampusnya sendiri, istilahnya seperti itu. Kasih sayang ya Kak ya. Kritik yang tujuannya menjaga agar kampus tetap sehat secara intelektual dan moral juga nih. Karena bagi mereka, kampus tanpa kritik itu kampus yang berhenti berpikir, istilahnya seperti itu. Pengalaman udah banyak banget Iya, ya. udah jadi pimpinan umum gak diragukan lagi nih Kak. Nah, tadi Kak Reza itu sempat mention masalah niat, metode, dan cara penyampaiannya. Nah, kira-kira dari Kak Danis atau Kak Ivy nih pernah gak sih nulis berita di Manifest gitu? Oke, Oh mungkin dari Kak Danis duluan. iya, oke, mungkin aku juga pengalamannya gak sebaik Kak Reza ya, tapi aku benar-benar setuju banget dan benar-benar setuju banget nih sama Kak Reza ya. Jadi ya kalau memang di Manifest itu sebagai media kita itu memang lebih berfokus kepada etika juga Kak. Jadi dalam menulis satu berita itu bukan hanya kita menyudutkan, tetapi kita juga mengonfirmasi kebenarannya begitu. Jadi kita di sini benar banget Kak, kita itu memberitakan dengan verifikasi dan juga menunjukkan kebenaran. Kita melihat dason dan dasainnya apakah berjalan dengan sesuai begitu. Hukum banget memang ini. Dan juga tentunya ya mengingat bahwasanya ini kan didasarkan kepada niat kembali ya. Niat yang didasarkan dalam menulis di sini itu bukan adanya mens rea Kak, tetapi kita di sini untuk membangun kembali, untuk mencari kebenaran, untuk memperbaiki begitu. Jadi sebagai kepada institusi ini tuh menjadi cerminan begitu. Apa yang mereka perbuat, apa yang menjadi akibat, dampaknya itulah yang diberitakan begitu.
So tampaknya adanya pemberitaan, kita tuh tidak mungkin bisa berkembang begitu. Kita tidak bisa untuk berharap untuk selalu mendapatkan respon positif. Karena untuk kita bisa berprogres, kita bisa membentuk sesuatu hal lebih baik lagi, kita harus menerima hal-hal yang mungkin konteksnya dirasa negatif, tetapi itu membangun begitu. Kritik yang membangun. Menerima kritik ya Kak ya. Benar banget Kak. Jadi intinya pers itu nggak cuma menyampaikan berita tapi menerima informasi juga gitu. Iya. Dan kita itu harus benar-benar memverifikasi lah ya. Jadi di sini bukan hanya kita mendengar dari satu pihak saja, tapi kita terjun langsung, kita mencari narasumber, dan juga nantinya barulah kita akan menerbitkan tulisan di situ. Oke, ternyata keren banget sih manifest ini. Iya. Dan tadi tuh udah ngomong-ngomong masalah penyampaian berita gitu. Nah, ini aku pengen tanya sama Kak Aivin, berbicara soal peran nih. Pernah gak sih karya dari LPM Manifest itu benar-benar memicu perubahan dan membuka ruang diskusi baru gitu di kampus? Oke, kalau misalnya bicara dari karya-karya dari jurnalis LPM Manifest nih ya, ini aku nih punya nih pengalaman yang baru-baru ini terjadi. Jadi gini, LPM Manifest tuh memiliki salah satu proker ya, yang baru ini tuh judulnya adalah Pekan Sastra gitu. Nah, untuk yang tahun ini Pekan Sastra itu mengambil judul besar itu bagaimana nih peran perempuan dalam kesusastraan dan juga jurnalisme begitu. Ini sangat relevan ya sepertinya dengan topik tahun ini. Nah, di sini tuh kita tuh jadinya membuka dialog nih dengan lembaga persma lain tentang bagaimana sih peran perempuan pada zaman modern ini, dan itu akhirnya menjadi ajang perdebatan dan juga ajang berkonsolidasi bersama begitu dengan banyak perspektif lain begitu. Nah, di proker Pekan Sastra ini sendiri juga nggak hanya membuka ruang diskusi ya. Jadi di situ ada beberapa pemajangan nih karya-karya dari berbagai perempuan yang mereka ingin menyampaikan keresahan mereka dan juga sebagai wadah aman. Jadi menurut saya proker kemarin itu menjadi salah satu wadah aman bagi perempuan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa mereka harus takut untuk dikritik habis-habisan, untuk tidak divalidasi perasaan yang mereka ingin sampaikan begitu, karena memang bisa secara anonim begitu ya. Menurut saya memang proker kemarin itu sangat ditujukan untuk perempuan banget begitu ya, dan itu sangat bagus sekali buat saya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk lelaki kali ya. Betul sekali. Kemarin saya sih sempat lihat banyak karya-karya dari lelaki yang mereka tuh sangat memikirkan tentang bagaimana perempuan itu harus disetarakan gitu ya. Jadi diberi keadilan untuk perempuan untuk membuka suara mereka dan tidak sama dibungkamnya gitu dengan yang lain. Jujur aku sangat terpana sih untuk laki-laki yang memiliki perspektif luas seperti itu. Kayak wow, zaman tuh memang sudah berkembang dan memang kita harus membuka pemikiran kita lebih luas lagi begitu. Ngomong-ngomong nih, kamu ikut nggak sih kemarin Pekan Sastranya? Ikut Kak. Kamu ngeliat nggak kemarin pameran-pamerannya? Iya ikut. Jadi kemarin itu ke pamerannya itu cukup ramai sih Kak. Dan dari obrolannya sama Kak Aivin ini kayaknya aku udah tahu tipe cowoknya Kak Aivin ini gimana nih. Jadi dia yang terbuka dengan peran perempuan gitu. Tapi di sini kita juga menjunjung perempuan juga nih Kak. Buktinya di sini ada kita sebagai host jadi perempuan dan menghadirkan Kak Aivin sebagai satu-satunya narasumber perempuan ya juga. Acara ini. Iya. Ya, jadi kita denger ya pemirsa ya. Tipe cowoknya Kak Aivin itu untuk yang terbuka untuk perempuan ya. Menyuarakan perempuan begitu ya. Oke, baik, ke topik selanjutnya aja Kak Stevi ya. Oke, mungkin langsung aja kali ya ke topik yang selanjutnya. Iya, ini menarik nih Kak. Gak kalah menariknya sama topik pertama tahu. Iya, apa nih? Yaitu adalah tantangan media kampus di era digital, pentingnya riset dalam karya jurnalistik, serta strategi pengenalan organisasi ke mahasiswa baru. Oke. Yang lagi hangat kan maba-maba nih baru masuk kan. Kemarin juga sempat ada demo ya Kak ya. Iya, demo itu rame banget sumpah. Manifest ini nggak kalah menarik ya. Ya sudah apa ya kemarin Kak bikin drama ya? Oke, langsung aja kali ya. Nih, aku mau nanya ke kalian semua nih. Sekarang kan nih semua serba cepat, serba digital, pokoknya serba instan lah semua nih. Menurut kalian nih, apa sih tantangan terbesar dalam media kampus di era sekarang? Apakah kualitas SDM, pembaca yang makin singkat pelatihannya, atau ada hal lain mungkin?
Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Oke, boleh. Oh, boleh, Mungkin ini Kak. sangat menarik banget ya pertanyaannya karena aku nih ada stok cerita nih untuk hal ini gitu. Oke, jadi mungkin karena tantangan terbesar nih media kampus di era sekarang tuh gimana? Sebenarnya dari pertanyaan itu sudah tergambar ya. Kalau misalnya yang sangat aku highlight itu bahwasanya tentang SDM kita sekarang nih. Untuk Indonesia sendiri kan menurut data udah jelas ya bahwasanya memang tingkat literatur kita tuh sangat minim ya, dimana memang ada kurangnya minat literasi itu dari berbagai orang gitu, dari berbagai umur, dari berbagai, walaupun mereka memiliki privilege gitu ya, kadang mereka tuh masih mengenyampingkan untuk memberi untuk membaca, untuk meluangkan uang mereka untuk membeli buku. Nah ini tuh juga kalau buat aku merupakan tantangan yang besar ya untuk media kampus seperti kita, karena kemarin gini, jadi aku sempat liputan ya ketika demonstrasi kemarin yang tentang RUU TNI ini teman-teman kebetulan. Nah itu ketika kami turun, ketika saya juga turun sebagai persma itu, jadi ada halayak umum nih di pinggir jalan yang mereka tuh kebingungan atas isu apa yang terjadi pada sekarang, kenapa sampai ada demo. Di sini kami sebagai pers mahasiswa juga bingung kenapa di isu-isu RUU TNI ini yang sangat mengancam orang-orang sipil seperti ini, kenapa orang-orang sipilnya malah tidak tahu mengenai berita tersebut. Itu kan jadinya miris ya teman-teman. Walaupun ini era digital, tapi kenapa berita-berita yang santer seperti ini tidak sampai ke mereka, dan itu sangat mengkhawatirkan ya sepertinya. Nah maka dari itu dari LPM Manifest ini sendiri kita sudah memberi antisipasi. Jadi kita tidak hanya memberitakan itu dalam bentuk tulisan yang boring saja, tapi kita sudah ada produk-produk lain nih, seperti ada majalah digital gitu ya, yang membahas isu kampus, isu nasional, internasional, yang itu akan memudahkan untuk orang dari berbagai kalangan, bisa orang umum juga untuk mengaksesnya, tidak perlu beli tapi tinggal dari HP aja. Nah begitu tuh, jadi salah satu inovasi manifest yang menurut aku bagus banget nih untuk meningkatkan minat kita begitu. Kak, ngomong-ngomong nih tadi kan katanya ada versi digitalnya. Kalau boleh tahu bisa ngecek di mana sih? Wah ini bisa banget dicek di web manifest ya teman-teman, dan juga kita ada flipbook juga tentang manifest nih, tentang majalah besar, dan ada buletin teman-teman, dan itu menjadi proker kita tahunan dan akan selalu rilis. Wow, keren. Oke. Dilanjutkan? Ada yang mau menanggapi lagi nih, kira-kira ini seru banget pembahasannya soalnya. Oke, mungkin dari aku ya, mungkin teman-teman. Oke, mungkin tadi kan pembahasannya mengenai apa sih sekarang sebenarnya tantangannya gitu ya. Tantangannya kayak misalnya dari apakah dari kualitas SDM-nya atau mungkin dari pembaca yang makin singkat perhatiannya atau hal lain gitu ya. Nah sebenarnya pertanyaan ini sangat relevan banget ya, karena emang kita lagi ngadepin inilah istilahnya gitu ya. Nah kalau dia secara jujur, tantangannya tuh bukan cuma satu, tapi ada beberapa sih sebenarnya. Karena yang pertama tuh sebenarnya soal kualitas SDM ini dan juga regenerasi ya sebenarnya. Nah ini sebenarnya aku nggak paham ini apakah tadi kan yang dibahas sama Ivin kan SDM secara nasional gitu ya. Mungkin yang aku bahas SDM di LPM Manifest sendiri mungkin. Boleh. Yang aku bahas mungkin yang pertama itu media kampus ini kan atau LPM Manifest itu kan dikelola oleh mahasiswa ya teman-teman ya. Betul. Artinya setiap tahun itu orangnya berganti teman-teman. Tantangannya itu ya gimana menjaga konsistensi, kualitas tulisan dan idealisme di tengah pergantian generasi yang cepat ini. Nah, banyak anggota baru yang semangat, tapi belum terbiasa dengan standar riset dan penulisan yang mendalam di LPM Manifest sendiri. Maka LPM Manifest harus punya sistem yang namanya itu sistem kaderisasi dan mentoring yang kuat sih kalau menurutku ya. Supaya idealisme tetap terjaga meskipun SDM-nya berganti ya. Kalau soal kaderisasi sih sebenarnya banyak banget ya. Buat contoh-contohnya mungkin bisa body system atau mentoring. Jadi kayak ada berpasang-pasangan antara mungkin cutting dan adik tingkatnya yang baru gitu. Jadi diajarin gini biar mereka tuh terbiasa nantinya di LPM Manifest seperti apa. TK gitu ya. Benar, kalau menurutku gitu. Nah yang kedua mungkin perhatian dari pembaca yang semakin pendek mungkin ya. Nah di era media sosial kan orang lebih suka membaca caption singkat atau video 1 menit mungkin, atau 1 menit 11 detik awalnya tuh yang mereka lihat gitu kan. Seperti apa gitu, daripada esai panjang seperti artikel mungkin dan lain-lain gitu lah. Nah ini tuh jadi dilema juga sebenarnya buat LPM Manifest, karena bagaimana sih membuat konten yang tetap kritis dan bermutu tapi juga menarik secara formatnya ini teman-teman. Akhirnya banyak LPM termasuk LPM Manifest juga itu berinovasi lewat infografis hukum, terus atau liputan visual singkat tanpa meninggalkan kedalaman isi. Contohnya mungkin di yang Manifest 90 detik itu ya teman-teman, yang baru-baru ini kita buat di tahun kepengurusan yang ini gitu.
Nah itu tantangannya itu sebenarnya kan lebih ke menyeimbangkan antara substansi dan gaya format kita seperti apa gitu kan. Nah yang ketiga sebenarnya kan menjaga independensi di tengah banjirnya informasi. Nah sekarang tuh semua orang bisa jadi media, mahasiswa, dosen, bahkan lembaga kampus itu punya kanal sendiri kan. Contohnya mungkin dari universitas itu punya kanal sendiri, dari fakultas punya kanal sendiri, dari teman-teman organisasi lain pun punya kanalnya sendiri gitu teman-teman. Nah, LPM ini harus berjuang lah, seenggaknya untuk mempertahankan posisinya sebagai media alternatif yang independen, bukan sekedar corong informasi secara formal gitu teman-teman. Dalam dunia yang penuh konten cepat dan viral, menjaga sikap kritis tanpa ikut arus tren itu tantangan yang besar juga sih buat LPM Manifest gitu kan. Iya benar juga ya. Benar. Jadi kalau dirangkum sebenarnya kan tantangan terbesar media kampus hari ini adalah bagaimana tetap kritis dan mendalam di tengah budaya serba cepat. LPM Manifest berusaha menjawab itu dengan cara beradaptasi secara teknologi, tapi tanpa kehilangan nilai intelektualnya. Karena pada akhirnya media kampus bukan soal kecepatan, tapi soal ketepatan berpikir dan keberanian bersuara dengan tanggung jawab. Gitu teman-teman kalau dari aku. Wow. Kalimat terakhirnya sih Kak, aduh gila. Nggak Keren bohong banget jam sih. terbang ya. Jam Iya. terbang tuh yang beda banget sih Kak. Bener banget. Tapi ngomong-ngomong nih, kira-kira Reza ini termasuk orang yang kayak tadi nggak sih, atau malas membaca, atau cuma pengen ngelihat sekilas dalam video nih kayak 11 detik doang, apa gimana? Gimana tuh Kak? Jujur itu tergantung banget ya teman-teman ya. Tergantung kontennya itu gimana, konteksnya itu seperti apa gitu. Kalau emang pembahasannya mungkin mengenai tergantung kayak filsafat atau apa, mungkin ya kita akan mencoba membahas itu dalam 5 menit ke depan itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau soal konten TikTok seperti tren-tren yang baru itu 11 detik awal kalau tidak menarik ya nggak usah dilihat gitu kalau menurutku. Karena emang nggak bermutu, istilahnya gitulah. Kalau dari aku sendiri gitu ya. Bener Gitu. banget. Oke Kak, mungkin aku boleh ini ya. Tadi tuh Kak Reza tuh sempat mention tentang riset nih. Nah tapi di tengah tren konten yang cepat ini, gimana sih LPM Manifest itu bisa tetap mempertahankan kedalaman riset tanpa ketinggalan momentum? Nah gimana nih dari Kak Danish? Oke Kak, makasih banget ya. Pertanyaannya ini menurut aku bener-bener relate banget ya. Oke, Danish banget ini Iya, pertanyaannya. apalagi Oke. kan kebetulan aku tuh sering banget di Manifest itu aktif di kepanitiaan, menjadi kayak konten, dan juga aku di bagian di bidang litbang nih Kak. Oke. Jadi memang bener banget bahwasanya udah dibahas sama Ivin dan juga Kak Reza ya, bahwasanya attention span-nya orang-orang itu, terutama Gen Z ya. Hai Gen Z lagi mendengar. Nih kita ini tuh memang lebih rendah ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Karena kita udah termanjakan dengan yang namanya video-video singkat, kayak misalnya video TikTok, Reels, YouTube Short begitu ya. Jadi ketika bener kayak kata Kak Reza, kita tuh lebih sering ngelihat dalam 10 menit lagi. 10 detik terakhir, 10 detik pertama, 10 detik awal, kalau nggak benar itu bakal langsung scroll gitu. Nah, gimana caranya ya kita ini sebagai media yang punya kredibilitas bisa menangkap attentionnya Gen Z ini nih dalam 10 detik pertama dan awal begitu. Dan itu tuh kita tuh gimana ya, walaupun memang harus riset, punya kredibilitas dan juga kritis ya dalam pemberitaannya, tetapi memang kita harus ikut sih Kak dengan wave-nya ya, dengan tren yang sedang berlaku begitu. Karena dalam menjadi media, kita itu menyuguhkan konten. Sekali lagi, yang nantinya akan menikmati adalah pembaca, penonton begitu. Kita bisa membuat konten yang bermutu sekali pastinya. Kita bisa membuat artikel yang panjang, kita bisa membuat buletin yang keren begitu ya. Tetapi kalau tidak ada pembacanya, kalau tidak ada penontonnya, ya lagi-lagi kita kita sebagai media buat apa dong jadinya. Maka dari itu Kak, kalau aku ya sebagai salah satu juga yang menyumbangkan ide kreatif di sini, itu tuh sering banget, walaupun memang kadang-kadang 10 detik di awal itu berasanya kok kayaknya kurang kritis ya, kok kayaknya terlalu ikut tren begitu. Tetapi 10 detik pertama itulah yang bisa mempertahankan orang-orang buat stay, buat nonton, buat baca begitu. So menurut aku, dengan literasi yang minimnya di Indonesia ini, terutama juga berpengaruh juga ya di FH kita, di Manifest juga begitu. Dan juga dengan attention span-nya di media sosial, kita harus bisa untuk menarik perhatian at least 10 detik terlebih dahulu atau dalam satu paragraf terlebih dahulu, sehingga bacaan kita yang nantinya lebih kritis, yang makin terbentuk nih dari awal-awal perlahan-lahan dari ringan menjadi semakin dalam ya,
itu bisa dibaca, bisa ditonton oleh orang-orang. Oke, berarti tadi kan dia ngomong masalah Gen Z ya. Iya. Nah, berarti menurut kamu kan sebagai konten juga nih, anak konten banget. Berarti strategi yang paling efektif adalah membuat sekreatif mungkin ya. Bener banget, Mungkin Kak. kamu boleh ngasih contoh kali ya. Gimana sih yang benar-benar sekreatif itu supaya orang mau bertahan melihat video itu? Oke, Kak. So, mungkin ya, kita itu memang harus ngelihat banget tren sih di sini ya. So, Tren. tadi kan Kak Natania sempat menanyakan tentang riset begitu. Betul. Nah, selain riset tentang kasus, riset tentang berita, kita juga memang harus riset tentang tren apa yang sedang berlaku di kalangan nih, di kalangan media muda nih. Sorry, Trendy kalangan banget ya. kalangan dari teman-teman nih, Gen Z. dari Gen Z, dari Gen Alpha gitu ya. Nah, kadang-kadang memang kalau misalnya ya, ini kan masih switch banget ya, Kak. Kalau kita tuh kan banyak dari alumninya Manifest itu dari gen-gen sebelumnya nih. Kalau ngelihat mungkin agak kaget gitu ya. Loh, kok sekarang udah begini ya? Tapi memang kita harus ikutin wave-nya, Kak. Iya. Karena memang bakal ada penolakan untuk something new. Dan contoh-contoh dari trennya itu ya mungkin ya, kayak misal kita bisa lihat tren-tren di TikTok, misalnya yang kalau dulu kan jarang tuh dari media itu menggunakan lagu yang gimana ya bilangnya, Hype yang pop banget gitu, atau sambil joget-joget tuh dulu nggak ada banget tuh. Kita bisa ngeliat bahwasanya dulu tuh seringnya media kan di TV ya, di TV nggak mungkin dong tiba-tiba ada formal yang banget ya. iya pasti formal banget begitu. Dan media menurut aku itu tuh diperuntukkan untuk siapa yang menjadi pemirsanya, siapa yang menjadi penontonnya, siapa yang mengonsumsinya begitu. Nah, kita hidup sekarang di zaman dimana konsumsinya adalah konsumsi yang singkat, yang ceria, yang positif, yang bentuknya hangat begitu. Jadi dari kalangan Gen Z sekarang, Gen Alpha itu tuh kurang bisa menerima ya, kurang menarik juga di mata mereka untuk penyampaian informasi yang terlalu formal, yang kurang ada musiknya, Kak, kurang ada tren-trennya begitu. Maka dari itu ya, kalau kita ngeliat juga, kalian bisa cek di Deruan Persma, Deruan Dicek ya, Persma, guys. Cek di ya. Manifest, itu tuh kita sering banget loh bikin konten-konten itu yang benar-benar ngikutin seleranya Gen Z, tapi tetap kritis dan juga tetap tentunya dengan based on riset begitu. Oke. Tadi kan katanya tetap kritis, tapi gimana sih? Kamu mau tahu nggak sih gimana caranya nih supaya kritis sama ngikutin perkembangan zamannya itu bisa seimbang? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Boleh nih, aku mau coba masuk ya kalau Coba, untuk Ivy. tentang ini. Kalau misalnya kita reflektif ya, dimana LPM itu gimana caranya untuk menyeimbangkan zaman, tapi itu tetap menjaga nih idealismenya sebagai pers gitu ya, sebagai lembaga pers mahasiswa, apalagi yang mungkin kita bahas ini ya. Sebenarnya benar ya apa yang tadi kawan saya bilang, misalnya Denish bilang gitu kan, bahwasanya memang kita harus mengikuti perkembangan zaman modern itu memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, bahwasanya sekarang itu zaman tuh sudah sangat berkembang, apalagi teknologinya nih ya. Nah, tapi dari teknologi ini tuh memang membawa dampak positif dan negatif yang menurut saya tuh masih seimbang-seimbang saja, tergantung dengan penggunanya. Oke, mungkin di sini kita ambil contoh mungkin misalnya AI ya. Misalnya untuk artificial intelligence ini sangat membantu kita di beberapa aspek, tapi terkadang itu menumpulkan sesuatu yang dapat kita sebenarnya asah gitu. Nah, kalau misal untuk masalah di LPM sendiri ini kan kita memang seringnya untuk membuat misalnya kepenulisan nih ya, misalnya kepenulisan atau kita membuat berita yang kita tidak pungkiri itu isunya adalah berita-berita ini ditulis secara langsung tanpa edit oleh langsung dari AI, langsung dijiplak ke berita-berita. Ini yang fatal. Plagiarisme sih itu. Bener, jujur ini fatal banget karena memang kita semua tahu ya teman-teman, AI itu hanya mengolah data-data dari yang teman-teman minta aja gitu, misalnya dari prompt-nya saja, tapi AI itu tidak terjun langsung dengan di lapangannya, tidak tahu apa situasinya yang terjadi, tidak tahu kechaosannya apa, sehingga itu dapat menimbulkan suatu bias ya teman-teman, suatu bias yang dimana itu jadi susah untuk ditangani seperti itu ya. Bahkan kalau nggak salah ada media besar ya kayak yang pernah ini ya
terkena kasus begitu. my Ada God. masih ada jiplakan dari AI-nya gitu. Nah betul banget, masih ada titik-titik bulat-bulatnya begitu ya, padahal sebagai pers ya. Aduh. Nah itu kan sangat fatal ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus ingat sih bahwasanya suara teman-teman, kepenulisan teman-teman, kekritisan teman-teman itu sangat tidak bisa digantikan oleh AI, dan teman-teman harus ingat itu. Kata-katanya, aduh, mereka semua ini kayaknya luar biasa banget deh. Aku jadi insecure tahu Kak. Ini masih jadi topik yang kedua tentang tantangan di era digital ya. Aku pengen tanya pendapatnya kalian nih. Menurut kalian, clickbait itu menurut pendapat kalian gimana? Tentang mungkin ya, manifest mengupload sebuah berita, atau enggak hanya manifest aja deh. Mungkin dari media-media pers yang lain itu mengupload berita, kemudian clickbaitnya. iya, jadi judulnya itu clickbait gitu. Mungkin dari clickbaitnya itu beritanya ternyata nggak seperti itu gitu. Nah jadi gimana nih menurut kalian? Udah ngalir aja diskusinya nih. Boleh udah siapa mungkin? silakan. Oke, mungkin dari perspektif aku ya, yang memandang khususnya ya di media Indonesia begitu. Oke, boleh nih. Seperti yang udah kita bahas tadi nih, literasi dari masyarakat kita tuh minim banget. Oke. Setuju sih. Maaf ya, aku lumayan rendah nadanya, soalnya aku juga malu sih bilangnya ya. Dan itu tuh memang sampai media internasional tuh menyoroti loh teman-teman. Kalian boleh baca nanti. Itu tuh ya, masyarakat Indonesia kebanyakan hanya membaca berita dari judulnya saja. Dan media harusnya sadar akan itu ya. Menurut aku, kita boleh untuk membuat berita yang beritanya itu judulnya clickbait. Tapi tidak boleh mengubah isi beritanya begitu. Seperti berbeda begitu ya, apa yang isinya dengan judulnya. Kalau misalnya itu adalah berita hoax, tolong nyatakan terlebih dahulu di judulnya itu adalah hoax begitu. Dan itu sering banget Kak, bukan hanya dari media kecil ya ingin mencari perhatian, tapi juga media-media besar itu menggunakan clickbait itu yang kadang-kadang berlebihan. Dan itu dan juga sebenarnya ada regulasi kan yang mengatur kan mengenai etika dari pers ini. Ketika kita membuat satu judul, memang harus menarik data, tapi juga harus relevan begitu dengan berita yang kita beritakan. Tidak boleh menyudutkan, tidak boleh memprovokasi begitu. Karena sekali lagi kita adalah media, walaupun kita independen, kita bisa memihak kepada kebenaran di sini, tetapi kita juga tidak boleh merugikan satu pihak. Apalagi kalau beritanya tidak benar begitu. Ketika berita hoax tidak dilayangkan terlebih dahulu, di beritanya itu adalah hoax, dengan attention span-nya masyarakat kita yang tidak bakal mau mengklik beritanya tersebut, hanya membaca saja, dan itu sering sekali terjadi, nantinya akan diambil secara mentah-mentah dari judul berita begitu. So ya, kalau menurut aku memang tergantung dengan masyarakatnya ya. Kalau misalnya di berita luar begitu ya, di luar Indonesia, kalau kita menggunakan clickbait, itu mereka pasti bukan lagi double check ya, mereka triple check, mereka bakal bandingkan dengan media-media lainnya. Tapi kita lihat di Indonesia ini, bahkan untuk membuka satu berita saja itu sudah cukup sulit ya, hanya membaca dari judulnya saja. So menurut aku mungkin perhatian lagi ya untuk menjadi refleksi bagi diri kita, jadi bagi media kita begitu di Indonesia, terutama juga media kampus, bahwasanya kita memang harus secara to the point. Kalau untuk memberitakan, kita bisa untuk membuat clickbait yang menarik begitu, tetapi bukan berarti misleading begitu. Oh berarti aku mau izin nanggepin dulu sini ya. Berarti kamu setuju dengan persepsi nggak apa-apa gunain clickbait untuk menarik perhatian orang, tapi tetap harus sesuai dengan konteks dalamnya gitu ya? Benar banget Kak, karena kadang-kadang clickbait tuh ada yang misleading ya. Itulah yang menjadi kekurangan gitu dari penggunaan clickbait. Sementara jika dimanfaatkan dengan benar begitu, itu malah justru menjadi poin plus ya untuk yang mengonsumsi berita tersebut untuk klik berita tersebut dan membaca dengan full begitu Kak. Oke, baik. Ivin tadi kayaknya mau nanggepin Oh sesuatu. ya nih, oke. Sebenarnya aku sih sangat setuju ya dengan apa yang tadi Dani sampaikan, bahwasanya kita tuh sebenarnya boleh untuk menggunakan clickbait. Karena apa? Untuk dalam membuat berita ya teman-teman. Kalau kalian masuk manifest nih, ini bakal diajarin nih bahwasanya sebagai jurnalis kita tuh memiliki kode etik ya. Dimana kalau secara singkat memang kode etik itu sebelum kita menulis berita adalah seperti riset dulu sebelum bikin. Kita pastikan apa yang terjadi, kronologinya bagaimana, baru berita itu
diolah lalu disajikan kepada konsumen kita seperti masyarakat yang menerimanya atau dari teman-teman kampus sendiri begitu. Nah, yang kedua seperti gak boleh sara. Jadi di berita apapun yang kita akan tujukan ke umum itu tidak boleh mengandung provokasi apa-apa yang melibatkan sara begitu ya. Lalu juga tidak mengurangi atau menambah-nambahi kata-kata dari narasumber. Jadi untuk transkrip sendiri ini kan kalau misalnya pembuatan berita nih. Jadi apa-apa yang dibilang oleh narasumber itu tidak boleh kita kayak lebay-lebayin atau kita jadi panas-panasin, tuh gak boleh ya teman-teman. Jadi harus sesuai dengan apa yang dibilang secara real time begitu. Nah, maka dari itu, berangkat dari situ akhirnya kenapa saya memiliki pendapat bahwasanya boleh kita membuat berita clickbait tapi disertai dengan riset yang mendalam gitu. Jadi kredibilitasnya tuh masih bisa gitu dipertanggungjawabkan begitu. Nah, kita tuh boleh untuk ngelebay-lebayin judul itu boleh ya, asal balik lagi risetnya mendalam dan bisa dibuktikan begitu. Menarik ya. Jadi tetap harus ada riset juga ya. Benar banget. Oke Kak, mungkin kita lanjut aja ke topik yang selanjutnya nih. Pertanyaan pertama ini buat Bang Reza nih selaku pimpinan umum. Karena dari tadi kayaknya cuma Ivin sama Iya. Iya, soal digital teman-teman. Iya, soal digital nih memang yang Jadi kita muda-muda ini yang muda-muda terlebih dahulu aja yang jawab. Iya gitu. dong. Oke, baik, untuk yang pertama nih, sekarang nih ya Bang Reza, LPM Manifest itu cukup aktif banget di berbagai platform digital, itu mungkin Spotify, Instagram, atau dan YouTube juga. Nah, menurut Bang Reza nih, seberapa penting sih platform digital itu untuk memperkuat identitas lembaga pers mahasiswa? Oh, oke. Kalau seberapa penting keberadaan platform-platform ini ya, sebagai untuk memperkuat identitas kita lah sebagai pers mahasiswa gitu ya. Betul. Mungkin pertanyaan ini keren banget sih, mungkin ya. Keren banget. Dengan arah pengembangan pers mahasiswa hari ini, sebenarnya termasuk LPM Manifest FHUB yang memang udah aktif di berbagai platform seperti Spotify, Instagram, dan juga YouTube mungkin ya. Kalau dijawab secara reflektif nih, keberadaan di platform digital itu bukan sekedar ikut tren aja teman-teman, tapi justru bagian penting dari strategi memperkuat identitas lembaga pers kampus di era baru. Pertama, platform digital membuka ruang baru untuk menyebarkan gagasan. Kalau dulu tulisan-tulisan manifest hanya bisa dibaca di buletin atau majalah cetak nih, tapi sekarang ide-ide kritis itu bisa menjangkau lebih banyak orang. Nggak cuma mahasiswa FH, tapi juga masyarakat umum. Misalnya lewat podcast di Spotify, pembahasan hukum jadi lebih santai tapi tetap substansial. Lewat Instagram, gagasan bisa dikemas visual, dan lewat YouTube bisa mempertemukan wacana dengan ekspresi kreatif. Jadi digitalisasi bukan melemahkan peran LPM, tapi memperluas jangkauan intelektualnya. Kedua, platform digital membantu menjaga relevansi di tengah perubahan budaya membaca. Mahasiswa sekarang punya pola konsumsi informasi yang berbeda, lebih visual, lebih cepat, dan lebih interaktif. Dengan hadir di platform digital, Manifest bisa menemui pembacanya di ruang yang mereka itu ada gitu, tanpa harus menurunkan kualitas dari isi apa yang kita tampilkan di sana gitu lah. Yang berubah hanyalah cara bercerita, bukan nilai-nilai yang dibawa. Ketiga, digitalisasi juga jadi cara untuk menunjukkan bahwa idealisme bisa beradaptasi, teman-teman. Ada pandangan lama bahwa media digital itu dangkal, tapi Manifest membuktikan sebaliknya. Platform digital justru bisa jadi wadah idealisme baru kalau dikelola dengan kesadaran. Podcast bisa jadi ruang diskusi hukum, infografis bisa jadi bentuk advokasi, dan video bisa jadi media refleksi. Ini memperkuat citra LPM sebagai media intelektual yang modern tapi tetap kritis, teman-teman. Yang keempat, identitas lembaga justru makin kokoh ketika mampu menembus batas medium-medium yang kita sudah punya, teman-teman. Manifest tetap dikenal sebagai media yang kritis, analisis, tapi sekarang ia juga dikenal adaptif dan kreatif, teman-teman. Keberadaan di platform digital bukan menggantikan jati dirinya, tapi memperlihatkan bahwa semangat pers mahasiswa bisa hidup di ruang manapun, selama tujuannya tetap sama, mengedukasi, mengkritik, dan membangun kesadaran. Jadi bisa dibilang platform digital bukan sekedar alat publikasi, tapi perpanjangan dari identitas intelektual LPM Manifest. Melalui ruang-ruang baru itu, mereka membuktikan bahwa idealisme nggak harus ketinggalan zaman, justru bisa tumbuh subur di tengah perubahan, asal dijaga dengan arah dan nilai yang jelas, teman-teman. Berarti membantu banget nih ya Reza ya, kira-kira. Setuju. Oke. Tapi nih kalau kamu sendiri, kamu tuh tipe yang mendengarkan atau melihat sih? Kayak misalnya kayak konten-konten itu lebih senang dengar podcast kayak gini, atau melihat video mungkin yang ditampilkan di Instagram, atau membaca artikel?
Kalau aku sih perlu banget itu namanya visualisasi dari sebuah konten, teman-teman. Jadi kalau tanpa visualisasi sebenarnya itu nggak ada bayangan-bayangan ide, karena aku tuh jujur nggak terlalu kreatif, teman-teman. Maksudnya nggak terlalu kreatif, mungkin nggak seperti Dennis dan juga Ivin ya, yang mungkin bidangnya itu kreatif utamanya seperti itu. Tapi kalau aku sendiri tanpa visualisasi, aku tidak bisa membayangkan konten ini seperti apa sebenarnya gitu. Tampilannya seperti apa, tidak bisa aku bayangkan di otakku. Kayak paling cuma kayak ya udah secara sederhana aja, tapi tidak secara detail gimana ternyata seperti ini kalau divisualisasi, ternyata seperti ini kalau digambarkan gitu. Jadi aku lebih memilih yang visual sih seperti itu. Oke, berarti bener ya katanya teman-teman tadi, harus ikut tren tapi tetap harus mengandung nilai yang bermutu gitu. Mungkin boleh selanjutnya. Iya. Tanya. Aku mau tanya nih ke Boleh. teman-teman. Mana tuh? Ke mana ya, di ruangan ini aja Kak, nggak jauh-jauh Yang nih. mau aja ya. Pandangan Nah, bersama. iya betul. Kita diskusi ya teman-teman. Boleh banget. Iya. Tadi selanjutnya Asiknya kita gitu sih pembahasan emang. Nih Kak, di hukum itu kan ini hukum pidana nih. Ada Aduh. istilah Waduh. pedang bermata dua. Nah, di sini juga akan saya pakai istilah itu di media sosial. Nah, kadang media sosial ini juga bisa jadi pedang bermata dua ya. Bisa jadi alat komunikasi, juga bisa bikin pesan jadi terlalu ringan gitu. Nah, gimana caranya LPM Manifest ini memastikan konten digitalnya tetap bermakna, tetapi nggak kehilangan nilai-nilai jurnalistiknya? Nah, begitu. Bagaimana teman-teman? Oke, mungkin aku menyoroti ya. Oke, dan Di sini bahwasanya memang benar banget Kak. Real pedang bermata dua. Kalau misalnya kita singkatin banget, kita batatin banget tuh kadang tuh memang kurang ya. Kurang kayak kurang bisa berstruktur beritanya, kurang bisa penyampaiannya itu dengan detail lengkap. Tapi di satu sisi kalau misalnya terlalu lengkap juga, terlalu mendalam juga, kadang-kadang nilainya itu kurang gitu untuk dilirik. Nah, jadi kalau dibilang sebagai pedang bermata dua, bener banget. Dan gimana sih kita bisa mastiin bahwasanya walaupun kita buat dengan ringan, tapi itu tetap bisa maknanya itu sampai begitu ya Kak. Kalau aku di sini itu mungkin contohnya aja nih, Boleh. podcast kita. Kalau aku, saran dari aku ya, kita bakal tetap upload fullnya di Spotify, di YouTube. Tapi kalau aku sebagai Gen Z nih, agar teman-teman gimana ya caranya mereka mau mendengarkan. Kan mereka harus tahu previewnya dulu nggak sih gitu. Kalau aku bakal cut dulu videonya di bagian-bagian yang menurut aku yang seru, menarik gitu tuh. Yang tadi tuh kita kayak kritis banget tuh pembicaraannya. Di situ bakal dipotong lalu diupload juga. Nah, itu tuh kan memang ringan dan juga hanya sepotong-sepotong ya. Iya, Tapi dari potongan-potongan itulah kalau diupload dan banyak yang tertarik, mereka akan mencari tuh untuk menonton fullnya. Dan juga itu kan berlaku ya dengan ketika kita upload berita, kita tuh pastinya bakal kasih dulu preview dari beritanya. Oh iya. Kayak di benar-benar. IG Manifest. Tolong banget ya teman-teman lihat IG Manifest. Cek tuh. Cek sekarang. Dan di situ tentunya setelah ada previewnya di situ kita akan memberikan tuh link untuk dibaca secara full begitu. Di slide selanjutnya mungkin ya. Bener banget Kak. Jadi menurut aku memang pedang bermata dua. Ketika suatu hal terlalu ringan kehilangan makna, tetapi ketika terlalu panjang juga terlalu mendalam kehilangan nilai jualnya. Jadi menurut aku di sini solusi pertengahannya adalah upload aja dua-dua. Upload dari yang segi untuk menarik nilai jual, jadinya mereka akan melihat tuh fullnya bagaimana. Jadi Mereka kepo ya? bener banget Kak, jadi kepo gitu. Dan kalau kita lihat ya, ini tuh bukan hanya digunakan di media Kak, tapi hampir di semua creators ya di media sosial sekarang itu begitu. Jadi mereka akan mereview secara singkat, mereka akan menampilkan produknya secara singkat, atau podcast juga begitu. Mereka akan menunjukkan video potongan-potongan, lalu Cuplikannya gitu ya. iya bener banget. Itu kan kalau kita lihat tuh di TikTok, di Reels, juga di YouTube Short ya, sering banget tuh. Nenek aku sering banget tuh lihat YouTube Short. Iya. Jadi tuh biasanya akan secara potongan-potongan terlebih dahulu, baru nantinya kalau kita tertarik akan lihat secara full gitu sih Yes, Kak. aku juga ngerasain kayak gitu sih Kak, ketika aku lihat ada cuplikan podcast yang ada kata-kata menariknya gitu, langsung cek full videonya. Ya, apalagi yang gitu. panas-panas gitu ya kadang ya yang Bener orang banget. rasial gitu ya seringnya. Wow.
Oke, tapi kan tadi konten kreatif ya. Mhm. Gimana sih cara kalian berinovasi supaya ya pesan-pesan tadi yang serius bisa dikemas, supaya secara menarik juga, selain tadi dipotong-potong, atau mungkin kamu punya ide lain nih sebagai konten kreator? Oke, sebagai content creator gimana sih menarik gitu, mengemasnya gitu ya Kak? Yang paling pertama tuh bener banget kayak kata Kak Reza tadi, visual. Memang kebanyakan dari orang-orang itu ya, itu tuh imajinasinya itu kurang untuk membayangkan sesuatu tanpa visual. Maka dari itu kita harus mengemas dengan baik tuh. Dan aku appreciate banget dari multimedia ya. Itu tuh dari tim multimedia. Lalu juga dari sukarelawan di Manifest itu selalu mengemas suatu berita, suatu produk, itu tuh pasti akan diedit sedemikian rupa agar menarik gitu. Yang paling aku suka tuh biasanya karikatur tuh Kak. Iya, karikatur sih menarik emang. Menarik banget. Dan juga ya, di sini juga selain dari visualnya, kita itu harus bisa menyampaikan sesuatu itu to the point. Kenapa to the point? Karena Gen Z, sekali lagi Gen Z dan generasi Alpha itu Terus kok basa-basi ya? iya, nggak suka basa-basi mereka. Mereka tuh sukanya langsung mau tahu gitu. Ini tuh tentang apa sih gitu. Dan juga ya, mungkin bahasanya bisa kita buat lebih ke bahasa formal ya, tetapi tetap mengikuti aliran zaman gitu. Ikut wave-nya lagi sekali lagi. Karena sekarang dari KBBI ya, itu tiap tahunnya pasti ada aja tuh penambahan kosakata. Oh, mungkin kosakatanya tuh mungkin Jadi aneh-aneh ya? asbunnya Gen Z tuh Iya, mungkin ya, bener Kak. banget. Kadang asbunnya Gen Z itu ya atau sudah banyak dipakai oleh orang di zaman itu, maka itu bisa bisa akan menjadi kata baru tuh dalam KBBI. Dan itu tuh sering banget aku sorot ya. Kalau zaman dulu tuh kan gadget itu nggak ada tuh di KBBI. Lalu jadinya jadi gawai sekarang di benar-benar. KBBI begitu. Nah, itulah kata-kata yang menurut aku ya, di zaman ini kita itu bisa menggunakan kata-kata yang tetap formal, dan kita cek lagi nih apakah sudah ada kata-kata terbarunya di KBBI gitu. Jadi lebih relate gitu sama Gen Z. Nah tadi nih soal relate nih, pernah nggak sih kamu membuat sebuah konten terus responnya luar biasa dari orang-orang tuh, pernah nggak sih kira-kira? Dalam hal apapun mungkin, Ivin, aku lihat nih suka banget kan bikin konten apapun di shoot yang menarik gitu. Pernah nggak sih? Wah, benar-benar iya sih. Kalau misalnya dari aku sendiri ya, secara pribadi tuh emang aku suka untuk take out kamera tuh untuk momen-momen apapun gitu ya. Jadi I like to document my life gitu ya sebenarnya. Cuma kalau misalnya di konteks momen paling berkesan dari LPM Manifest sendiri ada nih teman-teman. Jadi kemarin kalau nggak salah mungkin sekitar beberapa bulan lalu itu Manifest tuh sempat upload nih berita yang tuh sangat wah kayak digoreng banget nih, memasak banget kita. Soalnya engagement kita jadinya nambah banget, kalau nggak salah sekitar 20 ribuan lebih gitu kalau ya boleh tahu kemarin berita apa berita sih? ya nggak Keren sih? banget, keren Waduh, iya siapa tuh kira-kira gimana ya? Itu kronologinya penasaran deh, gimana ya kira-kira? Nah, kalau boleh tahu nih Kak, berita apa sih yang Iya, kemarin berita sempat viral apa ya? waktu itu? Yang dimasak banget nih sama Manifest sampai engagementnya tuh sampai wow, itu rekor loh Gila engagementnya. banget sih. Itu emang wow banget sih, karena emang jujur kita nggak tahu apa-apa di sana sebenarnya teman-teman. Karena waktu itu berita mengenai waktu itu apa ya, kan karena di salah satu kepanitiaan di Gak apa-apa. di Universitas Brawijaya, di Raja Brawijaya teman-teman. Oke. Gitu. Jadi waktu itu di Raja Brawijaya itu sempat ada beberapa sikut-sikutan lah istilahnya teman-teman dari teman-teman BPI-nya gitu, dari ketua dan wakil ketua pelaksananya gitu. Jadi waktu itu ada beberapa Haram. lembaga-lembaga yang mungkin memiliki beberapa kepentingan di sana. Ya akhirnya memecahkan beberapa konflik di sana. Ya akhirnya sempat rame kayak wow berantem gitulah istilahnya. Tapi emang itu kalau menurutku sebenarnya nggak jelas juga sih ya teman-teman, karena gitu ya. karena jujur kita tuh di sana jelas kita ya. dipanggil untuk menghadap sebagai press conference teman-teman awalnya gitu. Sebagai pers nih ya teman-teman, Press di garis conference bawah ini. buat teman-teman dari ketua pelaksananya mungkin yang waktu itu ya, yang merasa adanya kejanggalan atau kecurangan lah ya. Akhirnya kita melaksanakan press conference di sana untuk gimana sih jadinya mau ngapain sih dari teman-teman ketua pelaksana, dan juga mungkin pendampingnya itu DPM UB teman-teman waktu itu.
gitu. Sampai Dewan Perwakilan ya. Namun tiba-tiba di sana tuh ada Iya. konflik teman-teman ya. Saya nggak tahu apa-apa gitu ya. gitu. Dari saya dan juga mungkin dari pimpinan redaksi waktu itu nggak tahu apa-apa teman-teman. Unexpected ya, kan? Unexpected teman-teman. Jadi kita videonya aja tiba-tiba di situ kan. Dan emang sempat ada beberapa upaya represif lah dari. Waduh. Saya nggak tahu sih dari mana itu ya. Wah, sampai ada ancamannya gitu ya. Ada upaya represif juga dan juga ya udah akhirnya ya seperti itulah kronologinya teman-teman sampai sekarang. Benar. Nah, Udah 20.000 views, tiba-tiba berapa views gitu. Iya. Gila, keren banget sih. Kata siapa jadi jurnalis nggak resiko? Resiko banget ternyata. Tapi ada untungnya sih jadi jurnalis tuh kayak jadi tahu info-info terbaru gitu loh. Iya. Karena sering dapat undangan di event-event gitu atas nama pers gitu ya. Betul. Oke. Sebenarnya itu jadi relevan sih sama tadi apa yang dibilang sama Danish ya. Gimana memang konten itu ada beberapa konten itu yang sangat menarik nih bagi halayak umum sehingga mereka tuh langsung ngebuka nih engagement kenapa rame-rame Tentang nih. apa ya? Tentang apa? Nah, itu kan bisa jadi ini ya bukti nyata ya. Bahwasanya kemarin tuh Bukti memang kita nyata. mengupload video amatiran ya, teman-teman. Video amatiran yang memang kita berikan caption sesuai apa yang dengan yang terjadi atas dasar riset kita tim-tim redaksi yang sudah memberitakan hal itu dan ternyata blow up gitu kan. Nah, dari video amatir seperti itu kadang yang malah menarik perhatian begitu ya. Memang Jadi setuju salah banget satu karena- contoh nyata gitu. Benar, karena itu bukti nyata juga kan. Jadi kayak Betul. tidak ada yang aneh-aneh di sana gitu kan. Benar gitu. Masih ada yang belum tahu, mungkin bisa dicek kali ya beritanya. Bisa langsung. Masih ada kok cek. teman-teman nggak belum di take down, Masih ada. aman aja. Enggak di take down, bukan belum ya teman-teman. Nah, itu juga yang aku bilang tadi bahwasanya Gen Z itu suka end to the point gitu. Benar. Walaupun video amatiran ya, itu bahkan kayak natural banget ya. Jadi yang nggak banyak gimmicknya, yang berita Benar, asli benar, langsung asli. memberitakan to the point gitu, headline beritanya apa, itu yang Gen Z suka. Betul. Gen Z bahasannya- suka yang panas-panas gitu. Bahasannya seru banget, tapi kayaknya Iya. harus ganti topik ya. Oke, mungkin lanjut ke topik yang terakhir ya. Ini topiknya udah mulai nyantai-nyantai nih ya, teman-teman. Oke, yang pertama, setiap lembaga, apalagi manifest ini pasti kan punya visi dan misi gitu ya. Nah, menurut kalian nih, apa sih makna sesungguhnya dari visi LPM Manifest dalam konteks mahasiswa hukum? Bukan cuma organisasi media, tapi juga jadi wadah intelektual. Mungkin bisa dimulai dari pimpinan. Iya, ini yang Betul paling nih. ngerti visi Waduh. misi nih, pimpinan. Silakan Kak. Udah lama juga kan kebetulan Tertancap di hatinya itu Iya. visi misinya. Jelas banget ya teman-teman. Manifest itu punya visi misi teman-teman. Jadi visinya manifest sendiri itu kan adalah sebagai wadah untuk membentuk, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota di bidang jurnalistik, literasi, kemampuan berpikir kritis, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa. Dan misinya yang ada dari A sampai J teman-teman. Gitu. banget ya, Kak, ya? Banyak banget ya. Mungkin kalau kita kan di sini kan konteksnya mungkin di konteks mahasiswa hukum tadi ya. Iya. Tentang visinya itu seperti apa Betul. gitu. Nah, kalau pertanyaan ini sebenarnya kan dalam banget lah ya, karena kita udah bahas visi misi nih teman-teman. Kita udah bahas anggaran dasar sebenarnya gitu teman-teman ya. Anggaran dasar dari kita sendiri gitu. Udah mulai ke internal nih organisasinya Internal banget ini. Manifest. Dalam banget ya teman-teman ya. Dan pas banget nih. Pertanyaan ini buat menggali esensi dari LPM Manifest itu sendiri itu seperti apa sih gitu. Bukan sekedar organisasi media, tapi ruang intelektual bagi mahasiswa hukum juga teman-teman. Kalau dijawab secara reflektif dari teman-teman semua ya mungkin ya. Visi LPM Manifest itu bukan cuma tentang mungkin yang teman-teman ngerti gitu, memproduksi berita atau menyuarakan kritik ya teman-teman ya. Tapi tentang membangun budaya berpikir juga dan keberanian intelektual di lingkungan kampus hukum. Nah, sebagai mahasiswa hukum, kita terbiasa bicara soal pasal, putusan, dan juga teori. Tapi lewat manifest, semua itu dibawa ke ruang yang lebih hidup. Ruang diskusi, ruang kritik, dan juga ruang refleksi. Jadi nggak ngapalin pasal mulu ya kayak, tapi diterapkan kali ya. Bener. Jadi dari visi manifest itu sendiri berarti menghidupkan kembali semangat mahasiswa hukum untuk gak hanya menghafal hukum, tapi juga berpikir tentang mengapa hukum itu ada, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana ia bekerja dalam realitas sosial. Nah, makna visinya mungkin bisa dilihat dari 3 lapisan utama yang mungkin ya teman-teman. Yang pertama itu sebagai lembaga media, yang kedua sebagai ruang intelektual, yang ketiga sebagai gerakan kultural teman-teman. Wow, Dan culture. mungkin itulah mungkin ya. Wow, culture. Nah itu. Jadi mungkin dari lembaga media itu manifest ingin menghadirkan informasi yang kritis, tajam dan juga jujur, tapi tetap beretika ya teman-teman ya. Ia mengajarkan bahwa mahasiswa hukum harus peka terhadap realitas sosial dan tidak boleh apatis terhadap ketidakadilan teman-teman. Yang kedua tadi kan sebagai ruang intelektual. Manifest itu menjadi tempat belajar berpikir, menulis dan juga berdialog. Di sini mahasiswa dilatih untuk menyusun argumen, memahami konteks dan menulis bukan sekedar untuk tugas tapi untuk memberikan maknanya teman-teman.
Yang ketiga tadi sebagai gerakan kultural, visi manifest juga berarti menjaga roh intelektual kampus hukum supaya fakultas nggak cuma jadi pabrik sarjana nih teman-teman ya, tapi juga pusat nalar kritis yang hidup dan juga dinamis teman-teman. Jadi kalau disimpulkan, makna visi LPM Manifest bagi mahasiswa hukum adalah menjadikan ilmu hukum bukan sekedar alat dari karirnya teman-teman, tapi sebagai alat kesadaran juga teman-teman. Media ini ingin mahasiswa sadar bahwa menulis, berdiskusi dan mengkritik adalah bagian dari tanggung jawab moral sebagai insan hukum. Dengan begitu, LPM Manifest nggak cuma berdiri sebagai organisasi pers, tapi sebagai penjaga nalar hukum yang kritis dan humanis di tengah kampus yang kadang sibuk dengan formalitas akademik. Waduh. Yes, keren banget. Iya nih. Iya. Karena pembahasannya deep banget nih teman-teman kebetulan. Waduh. Ini kan Aku salut banget sih. tadi ini kan dalam segi ini ya sehari-hari kerjanya ya. Kalau boleh tahu internalnya dong Kak, gimana sih cara LPM ini sendiri, Manifest ini sendiri membangun suasana kolaboratif nih biar semua dari anggota ataupun staf ataupun yang lainnya bisa bertumbuh bersama. Ini kayak hashtagnya manifest tuh yang kelima Iya tuh, tuh. bertumbuh Iya, di bener manifest. banget tuh. Benar. Iya, gitu. aku bertumbuh itu yang gitu. Itu menarik banget sih Kak ya. Atau mungkin bisa dari satu-satu nih, dari kamu mungkin yang udah lama, Oh, atau mungkin oke. dari Dani sama Ivin yang baru-baru nih. Oke, dari pengalaman aku dulu mungkin yang lama yang Boleh, mana nih? boleh. Ya, udah tuir ini mungkin ya, teman-teman. Tadi kan pertanyaannya mungkin gimana cara kita membangun suasana kolaboratif biar semua anggota dari penulis sampai redaktur lah istilahnya itu bisa tumbuh bareng ya teman-teman. Nah pertanyaan ini tadi kan bagus banget nih, karena menyentuh hal yang sering luput kita bahas sebenarnya teman-teman. Karena bagaimana sebuah lembaga seperti LPM itu bukan cuma tempat kerja kolektif, tapi juga ruang tumbuh bersama. Kalau dilihat dari pengalaman seperti lembaga LPM Manifest ini, suasana kolaboratif itu dibangun bukan dengan struktur yang kaku, tapi lewat budaya saling belajar dan juga berbagi teman-teman. Pertama mungkin prinsipnya bukan hierarki ya, tapi kesetaraan teman-teman. Kesetaraan. Meskipun ada struktur formal seperti pemimpin, terus juga ada teman-teman BPH, terus juga mungkin ada teman-teman staff gitu ya. Hubungan antar anggota itu tetap cair teman-teman. Setiap ide baik dari anggota maupun dari teman-teman senior yang lain gitu ya, mungkin dari teman-teman alumni gitu, punya ruang untuk didengar. Jadi prosesnya bukan top down tapi dialogis teman-teman. Dalam rapat, dalam rapat teman-teman redaksi mungkin itu misalnya kan penulis bisa mengkritik atau memberikan masukan ke teman-teman redaktur yang lain gitu. Karena yang dijaga adalah kualitas karya bukan ego posisinya teman-teman. Wah, gila. Nah yang kedua itu proses belajar dilakukan secara kolektif juga nih teman-teman. Biasanya ada forum bedah tulisan atau diskusi di mana karya anggota dibaca bareng-bareng, lalu dikritisi dan disempurnakan bersama. Dari situ semua belajar. Penulis belajar memperdalam argumen, redaktur belajar memahami perspektif baru, dan lembaga belajar memperkuat standar jurnalistiknya. Proses ini yang bikin atmosfernya hidup dan edukatif. Oke. Ketiga itu setiap orang diberi ruang untuk bereksperimen sesuai minatnya. Ada yang lebih suka menulis opini hukum, mungkin bisa ke teman-teman litbang. Ada yang tertarik dengan desain audio atau video, itu bisa ke teman-teman Mumet. Ada yang suka banget nih berusaha gitu ya, misalnya usaha-usahanya banyak nih, itu bisa ke teman-teman perusahaan. Terus juga mungkin yang suka nulis udah jelas utamanya di redaksi gitu teman-teman ya. Dan yang lainnya itu terkait birokrasi mungkin bisa ke teman-teman bidang umum teman-teman gitu. Jadi bukan cuma Sesuai passion bukan cuma di utamanya mungkin redaksi doang gitu yang kalian pikir mungkin gitu ya. monoton banget dong. Nah ya akhirnya tuh LPM tuh memberikan ruang lintas divisi supaya anggota juga bisa kolaborasi. Misalnya penulis hukum kerja bareng tim desain buat infografis hukum, itu mungkin dari litbang dan juga teman-teman multimedia gitu kan. Atau tim redaksi kerja bareng tim audiovisual gitu buat bikin ruang podcast kayak gini gitu kan. Misalnya gitu, misalnya kan kayak gitu kan. Teman-teman. Nah dari situ muncul inovasi dan rasa memiliki yang lebih kuat nantinya. Gitu. Wow. Jadi bisa dibilang LPM tuh membangun kolaborasi lewat budaya, bukan sekedar sistem. Semua anggota diajak untuk melihat lembaga ini sebagai ruang tumbuh intelektual bersama. Tempat di mana ide ini diasah, kritik disambut, dan setiap individu bisa berkembang tanpa kehilangan arah kolektifnya, teman-teman. Jadi begitu. Wow. Betul. Jadi untuk Itu dari aku yang udah tulir ya, teman-teman ya. Mungkin Ih, dari temen-temen bisa nih. nih. Bentar nih Kak, aku pengen tanya dulu ke mau Bang tanya Reza dulu. nih. Oh, Iya. boleh. Tadi sempat mention tentang lintas divisi gitu ya. Jadi tentang menulis ini gak hanya tentang anak-anak redaksi doang ya. Waduh. Betul. Enggak dong. Redaksi-redaksi aja bukan Betul, Enggak enggak dong. cuma Oh, itu iya. enggak.
Jadi misalkan aku nih yang nggak ikut bidang apa-apa nih, misalkan pengen ikut nulis member juga doang boleh gitu. gak Oh, iya. gitu? Oh boleh banget sih kayak itu boleh kalau ya. sebagai member juga kan maksudnya bisa juga buat join ke teman-teman sekalian jadi kayak gimana bikin Kegiatan apapun kegiatan sih apapun ya. bisa ya. Benar, Heeh. walaupun member. Bener. Kalau dia bukan LPM Manifest bisa nggak sih kan nyetor? Oh bisa juga. Gimana Bisa Kak, juga, kalau bisa mau juga. submit kemana nih? Oh kalau mau submit bisa langsung ke email kita bisa, CP kita juga bisa. Itu juga nanti bakal disalurkan ke teman-teman redaksi seperti apa gitu, editornya seperti apa gitu Bakal teman-teman. dimasak gitu. Betul. Oh, dimasak lagi. Ya bisa dicek IG-nya teman-teman, semangat. Iya. Oke, Kamu ada pertanyaan lagi? sudah Ya, kak. mau ini dapat pendapat dari adik-adik. Aku ada nih Iya, pendapat pengen banyak dong. banget nih. Oh, Karena dari, ini gimana sudah dari kalau- sesepuh ya, sudah dari sesepuh. Udah kita dari lanjut sepuh lagi ke- nih, mungkin ke yang baru masuk gitu ya. Kita Oh iya kayak- boleh deh dari kita ya sebagai anak-anak Bener krucialnya gitu banget. ya. Oke mungkin kalau misalnya dari yang teman-teman tahu ya bahwasanya Manifest tuh punya slogan apa nih kira-kira slogannya coba Aduh, sebutin Apa ya? sebutin Manifest, Left, left, loyalty, equality, fraternity, trust. Nah, bener banget ya. Yang Apa tuh, Kak? Nah, yang mau aku mention nih di bagian equality sama fraternity nih kalau misalnya di sini ya, dimana ada suasana kolaboratif dari anggota, penulis sampai redakturnya. Jadi kita kan ini kan udah seperti yang dibilang tadi, kita tuh nggak ada hierarkisnya tuh sepadan gitu ya. Jadi badan formatur kita ini ada 5 ya, kita nggak ada pimpinan satu kan. Dimana itu kan akhirnya memantik suasana kolaboratif, dimana keputusan itu tidak hanya dimiliki oleh satu pihak saja, melainkan 5 dan itu masih meminta pendapat dari yang lainnya seperti itu. Dan juga memang seperti yang tadi dibilang anggota itu bisa anggota itu bisa melanjutkan skillnya tuh sesuai dengan minatnya. Misalnya nih kalau misalnya emang pengen gambar atau suka ngedesain tuh bisa langsung ke Mulmed untuk mengembangkan skillnya seperti itu ya. Bener Kalau banget. misalnya kalau misalnya suka ke penulisan ya bisa untuk condong di redaksi. Jadi tapi walaupun selain jadi anak redaksi pun tetap masih bisa untuk menulis berita, mengikuti liputan gitu Gak dan mau lain. Iya, ada kepenitiaan juga ya. Bener banget. Oke, mungkin ya kalau dari aku juga ya sebagai yang baru setahun ini bergabung di Manifest Gimana nih. kalau boleh tahu nih? Ini honest review banget. Aduh, pengen denger dong. Kolaboratifnya di internal Manifest itu bener-bener terbuka sih. Aku menyoroti di situ ya. Kita itu welcoming banget, hangat banget dan I'm not saying this karena aku adalah staff dari Manifest, tetapi karena aku adalah mahasiswa baru yang baru aja terjun ke organisasi di FH begitu ya. Dan ketika aku membandingkan gitu ya, Manifest ini adalah organisasi yang benar-benar hangat begitu. Kayak yang tadi udah kita bilang, di sini tuh kita benar-benar setara banget ya. Mulai dari pimpinannya aja ada 5 gitu. Di sini ya, aku juga menyoroti bahwasanya chain of command-nya itu benar-benar terjaga, teman-teman. Bahwasanya di sini itu kita itu enggak cuma dari satu pimpinan, jadi kita lebih terurus begitu. Jadi kolaborasinya itu bisa lebih maksimal. Betul. Jadi dari kita itu nggak hanya meminta satu persetujuan saja. Dari staff kita bisa mengajukan ke BPH nanti akan mengajukan ke BF-nya. BF-nya ini akan berembuk bersama, teman-teman. Aku suka banget di situ. Karena di sini jadinya kita itu tidak hanya mendengar keputusan ya dan tidak saja, tetapi kita di sini bersama-sama berkolaborasi. Ada di sini diskusi begitu dan diskusinya itu selalu terbuka. Aku suka banget karakteristik dari LP Manifest itu ada di sini keterbukaan dan juga kolaborasinya itu ada di mana-mana. Aku bisa bilang begini karena yang membuat kolaborasi itu bukan hanya di redaksi saja, bukan hanya di Litbang saja, bukan di umum saja, tapi hampir di seluruh bidang Manifest itu selalu ada kolaborasinya. Wow, keren. Apalagi ada ngopi tiba-tiba nggak sih? Bener Iya. banget, ngopi Proker tiba-tiba. Terus juga proker dari belajar bareng nih. Belum lagi kalau misalnya kepanitiaan itu, kita itu kalau di kepanitiaan teman-teman udah nggak ngeliat bidang lagi. Yaps, betul. Kita Semuanya bisa campur. bener banget, dari multimedia tiba-tiba jadi MC bisa, dari Litbang tiba-tiba jadi couple bisa. Semuanya bisa di sini. Everything is possible ya. Yeah, everything is possible. Apalagi di sini, even though we have a chain of command, tapi kita bisa tetap dekat secara personal dengan isinya, teman-teman. Kita di sini kalau dalam bukan pekerjaan saja ya, tapi aku benar-benar ngerasain di sini kita fraternity-nya, kekeluargaannya itu ada banget. Sehari-harinya ya. Sehari-harinya
kita di sini nggak ngelihat kamu dari bidang apa enggak. Kita ngeliat di sini kamu dari jabatannya staff atau BPH enggak. Tapi kita di sini benar-benar as a family, teman-teman. Betul banget. That's why ketika kita gather as a family, we have an idea, kita bisa langsung mengatakan secara diskusi terbuka. Baru Seperti nantinya ini ya contohnya ya. bener banget. Lalu nantinya kita bisa melakukan diskusi formal, mengikuti chain of command-nya. Menurut aku highlight banget di situ, teman-teman. Iya, bukan lagi kamu umum ya, kamu litbang ya, tapi Iya. kamu manifest ya. Bener banget. Ngopi yuk. Ya, kalau bicara tentang yang tadi nih sudah banyak dibahas mengenai udah slogannya manifest juga nih. Apa aja sih peluang yang bisa diambil mahasiswa baru kalau misalkan mereka udah gabung ke manifest? Ataukah di bidang tulis menulis, desain, riset, ataukah ngedit mengedit begitu Apa teman-teman? harus dari harus punya skill duluan atau bisa dari nol nih kira-kira? Oke, mungkin aku bantu untuk jump in ya Kak Oke, di sini. boleh. Oke, so kira-kira kita bisa maksimal di mana sih sebagai mahasiswa baru nih yang join manifest? Aku selama setahun di sini ngelihat bahwasanya teman-teman 2024 itu selama setahun ini enggak terpaku di bidang saja. Gimana tuh Kak maksudnya? Nah, jadi dari teman-teman di multimedia yang pastinya punya passion di situ ya, Oh iya dong. yang punya passion di situ, nggak punya mungkin punya ketertarikan tapi belum punya base ya, Skillnya, belum punya base oke. di skills itu kita bisa bareng-bareng belajar di sini. Aku benar-benar ngerasa bahwasanya manifest itu belajar bersama dan selalu ada aja yang membimbing. Dan di situ dari teman-teman dari bidang litbang, dari bidang multimedia umum, itu tuh bukan berarti mereka hanya bekerja as tupoksinya aja, enggak. Tapi kalau mereka mau nantinya memaksimalkan di luar bidang mereka, itu mereka tetap bisa, Kak. Aku selalu ngeliat di situ, apalagi aku juga sering ya bekerja di luar bidang aku, di kepanitiaannya, dan itu tuh seru banget. Dimana di manifest itu tuh kita bisa melihat ruang baru begitu. Jadi kita bukan hanya stuck di situ-situ aja, bukan hanya memaksimalkan potensi kita aja, tapi kita bisa membuka potensi baru, bakat-bakat terpendam kita. Dari misalnya aku nih dari Litbang mau untuk submit tulisan bisa. Kai dari Ivin dari umum tiba-tiba nantinya mau untuk jadi MC bisa. Betul, Bisa iya. banget. Fleksibel. Bener banget. Mungkin dari Ivin bisa nambahin ya. Soalnya aku tuh ngelihatnya di situ kita terbuka banget memaksimalkan potensi kita dan membuka potensi baru begitu. Oke. Mungkin bisa belajar juga dari ini kali ya, manifest class ada tuh. Iya. Iya, Banyak Salah satu proker-proker programnya yang manifest. betul. Mungkin boleh lanjut karena Tania. Oke, terakhir ya. Oke. Menurut kalian nih, strategi rekrutmen yang ideal tuh kayak gimana? Supaya mahasiswa baru ini nggak cuma tertarik di awal gitu, tapi juga bener-bener betah di manifest. Soalnya tadi juga Kak Ivin sempat mention bahwa minat mahasiswa untuk join organisasi itu cukup rendah. Untuk sekarang ini. Iya. Oke, mungkin kalau misalnya dari aku sendiri nih, kalau berkaca dari tahun ini di mana proker yang aku handle ini kan salah satunya adalah untuk ini ya menjaring gimana caranya manifest ini dapat meregenerasi anggotanya gitu ya. Betul sekali. Oke, kalau misalnya untuk strategi sendiri ya, sebenarnya kalau misalnya masuk LPM ini tuh nggak muluk-muluk teman-teman. Kalau misalnya kamu memiliki minat, misalnya kamu takut nih mau masuk LPM, tapi aku kok kayaknya nggak bisa nulis ya, kok kayaknya aku nggak berani ya, itu sebenarnya nggak usah dipikirin teman-teman. Itu masih bisa kita asah selama kita menjadi manifestor. Benar banget. Gitu sih sebenarnya. Jadi kayak walaupun kamu tidak memiliki apa-apa, modal kamu nol, beranikan diri aja dulu. Asalkan ada Beranikan tekad dulu. ya, Kak. Iya betul. Yang penting itu asalkan ada tekad dan kemauan untuk join. Tapi memang menjadi nilai plus kalau misalnya kamu Punya berani. skill ya? Iya, Oh, kalau berani. punya skill tuh sangat nilai plus ya. Misalnya berani. Terus kamu kalau menyatakan pendapat itu berapi-api gitu. Apalagi kalau misalnya literatur kamu tinggi gitu kan, kamu suka Keren membaca, banget. itu jadi nilai plus banget nih buat maba-maba. Nah, untuk kemarin sendiri nih, cara kita untuk menarik maba itu sebenarnya kita menggunakan suatu kayak propaganda gitu Oh ya. my God, Propaganda kayak apa tuh, gimana Kak? tuh? Waduh, nah jadi kemarin tuh kita sempat ada drama teman-teman, di mana memang kalau sesuai realita, kita berkaca dari realita sendiri bahwasanya pers atau memang jurnalis ini memang sering terkena represif ya teman-teman.
teman-teman ya. Ketika mereka sedang menyuarakan tuh kadang mereka dibungkam gitu ya, padahal memang pers ini adalah pilar keempat demokrasi gitu kan, tapi kenapa masih ada pembungkaman di Indonesia, apalagi dengan isu-isu yang baru-baru ini gitu kan, panas gitu, pembungkaman ini itu, orang hilang gitu kan. Nah, kita memanfaatkan momentum itu untuk kita jadikan maba tuh supaya tertarik gitu, bahwasanya dengan kamu menjadi berani, dengan kamu menyuarakan, harusnya kamu tidak perlu takut, begitu loh. Memang kita salah negara aja sih sebenarnya gitu ya. Jujur. Iya. Oke, kalau gitu kita kabur aja dulu yuk. Iya, kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu. Oh, mungkin ini kan tadi pendapat soal adik-adik yang baru masuk. Kalau Iya. misalnya nih dari tahun ke tahun nih, mungkin Kak Reza sendiri gimana sih menurut Kakak yang ideal untuk menarik maba-maba supaya sampai akhir gitu, gimana sih Kak? Pasti banyak tuh stoknya. Oke, mungkin karena kan balik lagi ya, kalau menjaga ini kan bukan termasuk di tadi apa namanya rekrutmen doang gitu maksudnya gitu ya. Iya. Penataan ini penataan penutup tadi ya tadi. Tadi penataan penutup bukan? Iya, betul. Oke, mungkin ini karena menyentuh hal paling penting sebenarnya dari keberlangsungan LP Manifest sendiri itu. Ya, bukan cuma gimana menarik orang masuk, tapi gimana membuat mereka bertahan dan juga tumbuh di LP Manifest. Iya, betul. Nah, Seperti itu. kalau bicara strategi rekrutmen yang ideal buat lembaga seperti LP Manifest ini, sebenarnya kan kuncinya ada di keseimbangan antara daya tarik awal dan proses pembinaan yang berkelanjutan, teman-teman. Jadi yang pertama mungkin dari aku ya, itu rekrutmen berbasis nilai, bukan sekedar ajakan aja, teman-teman. Jadinya artinya itu dari LPM Manifest itu perlu menonjolkan bahwa bergabung di sini bukan cuma soal ikut organisasi, tapi soal ikut gerakan intelektual. Mahasiswa baru harus diajak paham dulu apa makna jurnalisme kampus, kenapa penting menjaga budaya berpikir kritis di Fakultas Hukum, dan bagaimana LPM jadi ruang untuk melatih nalar dan nurani. Kalau mereka paham maknanya sejak awal, rasa keterikatannya itu akan tumbuh secara alami, teman-teman. Nah, kedua, proses pengenalan harus menyenangkan, tapi juga bermakna gitu. Gimana tuh Kak? Ya, bisa lewat open house itu misalnya gitu. Mungkin bisa ada kelas mini jurnalistik kalau mau gitu. Juga mungkin pelatihan desain dari teman-teman multimedia gitu. Atau diskusi santai aja isu hukum gitu gimana mungkin nanti di NTT gitu ya teman-teman ya. Nah, di situ calon anggota itu bukan cuma mendengar, tapi mengalami langsung bagaimana suasana berpikir di LP Manifest itu sendiri. Yaitu yang secara terbuka, egaliter, dan penuh ruang untuk berekspresi. Dengan cara itu, mungkin mereka bisa melihat bahwa ini bukan lembaga yang kaku, tapi komunitas yang hidup. Seperti itu, teman-teman. Yang ketiga itu setelah diterima, pendampingan itu jadi kunci sebenarnya. Seringkali yang bikin anggota baru hilang tuh bukan karena kehilangan minat, tapi karena kehilangan arah, teman-teman. Waduh. Maka penting ada sistem mentoring, senior mendampingi junior, istilahnya gitu lah, teman-teman. Bukan menggurui, tapi mereka itu diajak menulis bareng misalnya gitu, atau diskusi bareng dan juga berkembang bareng sama mentornya itu. Dengan begitu proses belajar itu terasa personal dan juga hangat, teman-teman. Yang keempat mungkin beri ruang eksplorasi dan tanggung jawab ya mungkin ya. Mahasiswa baru itu harus dikasih kesempatan nyata buat terlibat di LP Manifest secara langsung. Entah bantu riset, desain konten, atau mungkin menulis liputan gitu ya. Tapi juga diberi ruang untuk salah dan juga belajar gitu, teman-teman. Dari situ mereka merasa dipercaya dan punya tempat dalam lembaga ini. Mungkin yang kelima itu rawat komunitasnya, bukan cuma strukturnya aja, teman-teman. Jadi rekrutmen ideal itu nggak berhenti di penerimaan anggota, tapi berlanjut dalam membangun kultur. Kalau suasana di dalam lembaga sportif, terbuka dan juga saling menghargai, anggota baru nggak cuma betah, tapi mereka akan tumbuh dan jadi penggerak baru dari Manifest sendiri gitu. Jadi strategi rekrutmen terbaik itu bukan soal bagaimana bikin banyak orang daftar, tapi bagaimana membuat mereka merasa punya rumah intelektual. Punya rumah. Karena pada akhirnya orang bertahan bukan karena kegiatan, tapi karena makna yang mereka temukan itu di dalamnya gimana. Oke. Statementnya bagus banget ya Kak. Kita usahakan rumah itu. Nyanyi. Kak, udah selesai nih Kak. Aduh, gak kerasa ya. Seru banget padahal ya. Iya, bener banget sih Kak Stepi. Dari tadi tuh aku kayak ngerasa ada energi positif mengalir gitu loh. Kayak bukan podcast jatuhnya, lebih berdiskusi bersama. Iya, kita malah diskusi panel nih jatuhnya teman-teman ya. Oke, mungkin nih menurut ini kesimpulannya ya, karena media kampus ini bukan cuma menulis berita nih ternyata ya, tapi juga tentang menjaga ruang intelektual dan semangat kritis di lingkungan akademik. Pastinya nih semua bisa berjalan karena ada semangat kebersamaan dari teman-teman LPM Manifest yang terus konsisten dan berkarya dan berinovasi. Ya, betul. Oke, mungkin langsung kita tutup aja kali ya Kak sesi. Iya.
Buat sobat pendengar setia nih, jangan lupa ya buat terus dukung karya-karya dari LPM Manifest di berbagai platform betul. digital, mulai dari Spotify, Instagram, sampai di YouTube kita ya teman-teman. Nah, siapa tahu lewat satu tulisan atau satu episode podcast, kamu bisa nemuin makna baru tentang suara mahasiswa hukum. Karena seperti yang selalu kita pegang teguh di Manifest, perjuangan intelektual itu nggak akan pernah padam selama masih ada yang berani bersuara. Oke, jadi jangan lupa nih terus nyalain semangat kalian ya. Jadi kalau kamu merasa terpanggil buat ikut berproses, jangan ragu buat jadi bagian dari keluarga Manifest, atau jangan ragu juga untuk mengirimkan karya-karya kalian di email Manifest. Bisa kalian cek juga mungkin di IG Manifest Pers ya. Ditunggu karyanya teman-teman yang luar biasa. Oke deh, saatnya kita pamit dari obrolan seru hari ini. Sedih. Makasih banget untuk ketiga narasumber yang keren, Kak Reza, Kak Danis, dan juga Kak Aivin yang udah berbagi banyak banget perspektif luar biasa pada episode kali ini. Oke, dan tentu juga nih terima kasih banyak untuk sobat pendengar yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir nih. Jangan lupa buat stay tune terus untuk di episode berikutnya. Karena masih banyak sebenarnya obrolan yang keren, inspiratif yang bakal kita bahas selanjutnya. Iya betul ya teman-teman. Akhir kata, aku Natania, Aku Stefani. LPM Manifest, Love, Loyalty, Equality, Fraternity, Trust. See you on next episode, Sobat Manifest. Terus bersuara, terus berpikir, dan jangan lupa nih, mulut boleh dibungkam tapi pena selalu berbicara. See you. See you, dadah.